Positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020 ketika dua warga negara Indonesia terpapar dari seorang warga negara Jepang. Kemudian pertanggal 15 Juni 2020 pada pukul 1 siang, Indonesia telah melaporkan ada sebanyak 38.277 kasus positif corona, yakni terbanyak kedua di Asia Tenggara setelah Singapura dan Filipina. Kemudian ada total sebanyak 14.531 pasien yang sembuh. Dalam hal angka kematian, Indonesia telah menempati ke-6 terbanyak di Asia dengan total kematian sebanyak 2.134. Namun diperkirakan total kematian di Indonesia jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang tidak dikonfirmasi atau dites. Sebanyak 81% masyarakat Indonesia ingin segera mengakhiri masa PSBB yang diberlakukan di beberapa daerah di Indonesia. Namun sayangnya masih banyak masyarakat Indonesia yang tetap beraktivitas di luar dan melanggar peraturan pemerintah. Contohnya ketika menjelang Lebaran kemarin, terlihat di sejumlah pusat perbelanjaan dan pasar ramai didatangi oleh pengunjung. Mereka asik berbelanja dan tidak mempedulikan protokol kesehatan. Warga berbondong-bondong belanja dan antri berdesak-desakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Penumpukan keramaian juga terjadi di sejumlah tempat seperti stasiun, bandara, terminal, dan pelabuhan. Hal ini terjadi karena imbas dibukanya akses transportasi oleh pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori atribusi dan kaitannya dengan masa pandemi saat ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai apa itu teori atribusi. Menurut Freitsheider, yang merupakan pencetus dari teori atribusi merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang perilaku. Teori ini juga menjelaskan tentang proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku orang lain. Selanjutnya, di dalam teori ini dijelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Di dalam teori ini, terdapat dua jenis atribusi yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang, yaitu atribusi internal dan juga atribusi eksternal. Yang pertama adalah atribusi internal, merupakan faktor-faktor yang berpengaruh dan berasal dari dalam diri individu itu sendiri, seperti misalnya sifat ataupun persepsi individu. Kemudian yang kedua adalah atribusi eksternal. Atribusi eksternal merupakan faktor-faktor yang berpengaruh dan berasal dari luar diri individu itu, seperti misalnya kondisi sosial, pandangan masyarakat, ataupun nilai sosial. Menurut Heider, kedua atribusi ini secara bersama-sama menentukan perilaku manusia. Selanjutnya, kelompok kami melakukan analisis terhadap orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu memiliki kepentingan untuk berada di luar rumah, tetapi mereka terkesan masih saja mengabaikan instruksi dan himbauan dari pemerintah. Di dalam penganalisisan, kami membagi faktor-faktor ini ke dalam dua kelompok, yaitu atribusi internal dan juga atribusi eksternal. Atribusi eksternal yang pertama adalah kurangnya ketegasan dari pemerintah. Memang pada saat ini, pemerintah telah memberlakukan aturan terkait dengan protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Namun, aturan ini tidak disertai dengan sanksi yang tegas, khususnya pada daerah-daerah kecil, sehingga membuat masyarakat merasa bahwa hal ini bukan merupakan hal yang terlalu penting dan kemudian mengabaikannya. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan di sini dapat berupa norma, budaya, ataupun kebiasaan. Pengaruh norma yang berkembang di masyarakat, keluarga, ataupun teman tentulah dapat mempengaruhi perilaku individu. Misalkan individu tidak menggunakan masker karena melihat masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker. Artinya, norma atau kebiasaan masyarakat di sini telah berhasil mempengaruhi individu dalam berperilaku. Atribusi eksternal yang ketiga adalah tradisi etnis.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Tradisi etnis seperti mudik ataupun tradisi lainnya yang melekat pada etnis tertentu dapat menghambat kepatuhan masyarakat akan himbauan pemerintah dalam upaya mengurangi penyebaran COVID-19. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai atribusi internal. Atribusi internal yang pertama adalah pandangan masyarakat yang salah akan takdir. Meskipun COVID-19 telah sangat banyak memakan korban jiwa, tetapi banyak juga dari masyarakat Indonesia yang tidak belajar dari pengalaman orang lain, dan bahkan terkesan meremehkan virus ini. Di sosial media seperti Instagram maupun Twitter, banyak orang-orang yang berkomentar bahwa jangan takut corona, tetapi takutlah dengan Tuhan, karena jika memang takdir, pasti akan terjadi. Pandangan semacam ini akhirnya membuat orang-orang malas atau enggan untuk berusaha menghindarinya. Kemudian, atribusi internal yang kedua adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang betapa bahayanya dampak COVID-19 dirasakan masih sangat rendah. Mereka bahkan menganggap bahwa corona merupakan penyakit yang biasa dan memiliki obat seperti penyakit-penyakit lainnya. Hal ini terlihat dari banyaknya warga yang belum mengikuti instruksi dan anjuran pemerintah terkait dengan misalnya stay at home ataupun social distancing. Yang ketiga adalah kurangnya kepedulian pada diri individu, khususnya anak muda, karena mereka merasa bahwa mereka memiliki imunitas tubuh yang baik, sehingga meyakini bahwa risiko untuk terpapar virus corona ini tidak terlalu besar. Padahal virus ini bisa menyerang siapa saja tanpa mengenal tua maupun muda. Dan yang terakhir adalah alasan sepele, misalnya perasaan bosan karena terlalu lama berada di rumah. Itulah beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, yang melatar belakangi mengapa orang-orang Indonesia masih banyak yang mengabaikan instruksi ataupun himbauan dari pemerintah terkait dengan upaya pemutusan mata rantai COVID-19. Setelah dijelaskan tentang betapa bahayanya virus COVID-19 dan juga penyebaran virus ini di Indonesia, maka kita dianjurkan untuk menerapkan perilaku untuk mengendalikan penyebaran dari virus ini, yaitu caranya dengan melaksanakan dan menaati protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Kesadaran menaati dan melaksanakan protokol kesehatan ini sangat penting untuk dimiliki saat terjadi pandemi seperti ini. Oleh karena itu, mulailah untuk menaati protokol kesehatan dari diri sendiri terlebih dahulu, karena jika diri sendiri sudah mulai sadar akan pentingnya protokol kesehatan, maka akan lebih banyak pula orang yang akan mengikutinya. Oleh karena itu, jangan lupa Untuk tetap di rumah aja. Karena dengan berjauhan,